Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia sedikit detail lagi untuk spoiler One Piece chapter 1114 yang berjudul Sayap Icarus, dimana ya chapter ini dimulai dengan lebih banyak reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap pesan Vegapunk tersebut. Sementara di satu pihak yaitu Marine sangat kebingungan dengan pesan Vegapunk tersebut, dan di satu sisi pula kita akan melihat Akainu muncul dengan tantrumnya seperti biasanya. Kemudian di poin berikutnya, gak jauh dari tempat Akainu berada, yaitu di Impel Down, kita melihat Doflamingo di sana yang membahas pesan Vegapunk tersebut bersama Magellan. Dan hasil dari pembahasan mereka di sana, Doflamingo mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Wop. Lalu di poin berikutnya, Liquor menjelaskan kalau ada lebih banyak reaksi dari orang-orang terhadap pesan Vegapunk ini sebelum kita kembali ke Pulau Egghead. Dan kita juga akan mendapatkan pesan lainnya dari Vegapunk yang lebih penting. Kemudian di poin berikutnya, Vegapunk menjelaskan dan juga membuat hipotesis yang mengatakan permukaan laut akan naik 1 meter akibat gempa bumi. Dan entah bagaimana detail hipotesis itu, tapi hal itu membuktikan kalau itu bukan sesuatu yang disebabkan bencana alam. Selanjutnya, di poin berikutnya, Shin beralih ke tempat Saturn berada. Dan di poin ini dikatakan ya Saturn terus maju untuk mencoba menghancurkan Denin Mushi dan memasuki Mother Flame. Yang mana ya Mother Flame adalah api kecil di dalam tangki raksasa seperti kepalanya Vegapunk. Singkatnya ada tangki yang di dalamnya api itu, dan itu disebut Mother Flame. Ya sih, untuk saat ini masih sulit untuk dibayangkan seperti apa bentuknya. Kemudian di poin berikutnya, Vegapunk terus berbicara sampai dia mulai berbicara tentang 900 tahun yang lalu atau abad kekosongan, dan juga bagaimana dia terlalu dekat dengan matahari. Dimana ya poin tadi itu menjelaskan judul chapter kali ini, bahwa Sayap Icarus itu sebenarnya mengisahkan seseorang anak bernama Icarus yang terlalu dekat dengan matahari dan membuatnya mati karena hal itu. Kemudian di poin berikutnya lagi, kita juga mendapatkan reaksi dari Im Sama setelah Vegapunk mulai berbicara soal abad kekosongan. Im Sama berada di dalam Marijoa dan hanya muncul tanpa kata-kata seperti biasanya, atau bisa dibilang bereaksi secara diam. Yang mana di sini ya kemudiannya di poin berikutnya, Vegapunk mengatakan bahwa dosa keduanya itu adalah dia terus meneliti Poneglyph dan sejarah kuno. Dan Vegapunk mengatakan juga bahwa dia tidak tahu semua yang terjadi, tetapi dia akan mulai mengatakan apa yang dia ketahui. Dan di sini Vegapunk mulai berkata yang mana waktunya serempak saat Luffy menyerang Warkuri lagi menggunakan Gear 5 kali ini. Di sana di saat yang sama, Vegapunk berbicara tentang orang yang lahir 900 tahun yang lalu di kerajaan yang sangat maju. Dia memiliki tubuh yang merenggang dan berjuang seperti Dewa Matahari, Nika dari Elbaf. Nama pria itu adalah Joy Boy. Dia adalah orang yang mengarungi lautan dan bajak laut pertama dalam sejarah. Dan ya itu dia akhir pada spoiler kali ini, yang mana ya minggu depan libur lagi. Ya libur lagi. Dan ya spoiler sampai di sini, dan kalian bisa close videonya sekarang, atau kalian bisa mendengarkan beberapa hal menarik bagi saya yang membuat saya tidak bisa berhenti untuk berspekulasi. Pertama ya, reaksi dari Doflamingo. Apakah Doflamingo tahu sesuatu? Apakah kejadian ini yang soal naiknya dataran air itu berhubungan dengan harta nasional Marijoa yang diketahui Doflamingo? Ya, patut dipertanyakan. Lalu hal menarik lainnya adalah bagaimana bisa Joy Boy menjadi sosok Dewa Nika di Elbaf. Apakah Joy Boy ras raksasa? Tapi jadi masalahnya itu adalah Vegapunk sendiri mengatakan kalau dia lahir di kerajaan yang sangat maju, dan Elbaf seharusnya tidak seperti itu. Tapi jika kita mengingat juga di Elbaf itu ada yang disebut sebagai Raja Loki, maka harusnya ada sistem kerajaan juga di Elbaf ini, bukan? Nah, ini dia pertanyaannya. Bagaimana jika ternyata di Elbaf inilah tempat kerajaan kuno tersebut? Ya mungkin saja, atau mungkin juga tidak ya.